Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada mandatory yang harus saya sampaikan atau yang harus wajib saya sampaikan, yang mana ini mengenai refund tiket gitu ya, yang kemarin sempat ditunda untuk laga Persib menghadapi Borneo FC, yang mana yang sudah membeli tiketnya punya dua cara untuk pengembalian dananya. Nah, ini juga menarik. Sempat kita bahas sebelum ada info dari manajemen gitu ya, bahwa manajemen asalnya menyiapkan 3 alternatif untuk agar ya Bobotoh tidak pusing gitu ya untuk rencana pengembalian dananya. Yang pertama, memang ada rencana untuk refund ini yang mana ya dananya 100% tanpa potongan teman-teman, tanpa potongan, yang mana ya akan dikembalikan utuh sesuai tribun yang dibeli gitu ya sebelumnya. Nah, yang kedua ini untuk rencana pergantian kepada laga selanjutnya. Jadi ketika Persib menghadapi Borneo FC diundur, maka otomatis bisa dipindahkan pada saat untuk menghadapi Persebaya Surabaya tanggal 12 mendatang. Atau rencana ketiga tadinya tetap Persib menghadapi Borneo ini walaupun diundur, ya tetap itu tiketnya akan berlaku pada saat Persib menghadapi Borneo. Nah, namun akhirnya untuk kebijakan ini dicabut sehingga hanya ada dua kebijakan saja gitu ya, refund dan dana dikembalikan atau tiket dialihkan ke laga selanjutnya, karena Persib menghadapi Borneo FC ini belum ada waktu yang ditentukan kapannya, sehingga ya daripada kelamaan, Boboto juga mungkin ada beberapa masukan yang sudah didengar oleh teman-teman di manajemen Persib Bandung, yang mana kan masukannya adalah jangan dong kalau mau dilimpahkan langsung ke laga selanjutnya, belum tentu pada bisa, katanya kan waktu itu mah pada saat menghadapi Borneo, Persib menghadapi Borneo itu kan di weekend gitu ya, weekend, dan banyak Boboto yang sudah merencanakan jauh-jauh hari. Nah, sedangkan besok Persib menghadapi Persebaya Surabaya ini dilakukan hari kerja atau weekdays, di hari Jumat, jamnya juga bukan malam, sore gitu ya, setengah 4 sore di GBLA. Jadi banyak mungkin yang masih sekolah, masih kerja, masih belum dapat cuti atau lain sebagainya lah untuk yang alasannya, sehingga ya manajemen memutuskan ya sudahlah, tidak bisa kalau untuk semuanya kita alihkan ke laga selanjutnya, sehingga bisa sistem refund. Nah, sistem refund ini ada baik refund ataupun yang mau dialihkan tiketnya otomatis ke laga menghadapi Persebaya, disediakan link khusus teman-teman yang bit.ly gitu ya, lalu garing refund tiket Persib vs Borneo FC. Nah, namun tidak bisa dibuka teman-teman, saat ini saya infokan juga tidak bisa dibuka, baik itu aplikasi Persib Apps atau link yang diberikan Persib, atau website Persib sendiri, persib.co.id, ini tidak bisa dibuka semuanya, karena mungkin itu gitu ya, satu dibenerin ngerembet ke yang lain, jadi ya nggak connect semuanya. Nah, makanya sekarang lagi ada pembenahan dulu, mohon bersabar. Kalau yang memang kemarin sempat berhasil ya alhamdulillah, tapi sebagian besar masih sempat gagal karena link sekarang sedang error teman-teman. Jadi kita tunggu dulu saja, mudah-mudahan secepatnya, karena menurut manajemen kan ditunggu maksimal itu tanggal 6. Jadi tanggal 6 itu kita sudah ada keputusannya mau di refund atau mau dialihkan tiketnya pada saat menghadapi Persebaya nanti. Nah, ini ya kalaupun sekarang error, mau tidak mau harus cepatnya dibenahi, karena ya tanggal 6 kan tinggal 2 hari lagi gitu ya. Banyak yang belum tahu, jadi ya mudah-mudahan tolong disebarkan juga ke kerabat, ke saudara, ke temen gitu yang sudah beli, mangga disiap-siap saja. Ya mudah-mudahan hari ini sudah
normal lagi untuk situs yang link yang diberikan oleh manajemen Persib Bandung, baik untuk pengembalian dana ataupun pemindahan tiket ke lawan Persebaya gitu ya. Kalau yang memang mau ya silahkan dicantumkan gitu ya pilihannya nanti di link tersebut, tapi ya sementara masih rusak teman-teman linknya. Nah, itu sedikit mengenai apa mandatory yang harus saya sampaikan, karena takutnya banyak yang tidak melihat media sosial, banyak yang hari-hari gitu ya, sehingga nanti dananya tiba-tiba loh kok dialihkan kepada lawan Persebaya, padahal saya tidak bisa nonton menghadapi Persebaya istilahnya gitu. Jadi ya sekarang ada dua pilihan, pengembalian dana atau tiket dialihkan ke pertandingan Persib selanjutnya, yaitu menghadapi Persebaya tanggal 12 September mendatang. Nah, ini ada satu lagi yang menarik, yang kemarin kan sempat banyak yang ya ini lagi-lagi kan apa ya namanya, teman-teman yang suka datang gitu ketika Persib latihan dan lain sebagainya, yang mana kan apa di videonya mengatakan latihan perdana Andrew Jung gitu ya, padahal nggak ada gitu. Sampai ini pun sempat dibantah gitu ya oleh Bojan Hodak, yang mana katanya Andrew Jung ini memang belum ikut latihan, bukan berarti apa ya masih ada di luar, tidak, katanya sudah datang di Bandung bahkan. Namun ketika sampai di Bandung dia mengalami apa namanya tuh sakit perut lah, atau ya ada, kalau dibilang keracunan kayaknya lebih apa ya, lebih ngeri gitu ya. Dibilangnya sakit perut aja, atau ya ada cedera perut lah. Nah, cedera perutnya ini kenapa? Kata Bojan Hodak, ini karena untuk adaptasi pemain Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia, atau yang memang jarang datang ke Indonesia, ini memang agak bermasalah dengan makanan, kondisi cuaca, sehingga ya bisa menyebabkan sakit perut. Tapi bukan hanya Andrew Jung saja teman-teman, Julio Cesar pun yang sudah beberapa minggu di Indonesia itu memang keracunan makanan juga kemarin gitu ya. Jadi ada virus di perutnya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, mudah-mudahan Andrew Jung ya tidak terlalu parah gitu ya, bisa segera mengikuti latihan. Bahkan ya sebelum latihan kan biasanya ada tes medis dulu gitu ya, tes medis, photoshoot dan lain sebagainya, wawancara dan lain sebagainya, baru ikut latihan. Nah, ini memang padat teman-teman untuk jadwal pemain Persib, baik itu pemain asing yang baru datang maupun pemain lokal yang baru didatangkan Persib Bandung, pasti punya jadwal padat sebelum memulai latihan bersama Persib. Ya itu wajar lah, sebagai pemain profesional tentu punya kontrak yang harus ditaati gitu ya intinya mah. Nah, ini makanya beberapa dari kemarin banyak yang ke gocek gitu ya, tapi bukan saya teman-teman, saya tidak pernah memberitakan bahwa pemain ini mulai latihan, itu mulai latihan, tidak, karena saya tidak datang langsung ke lapangan pendamping gitu ya. Jadi teman-teman di sana mungkin memberikan keterangannya yang kurang tepat, sehingga teman-teman banyak yang kecewa gitu ya, kok mana pemain barunya nggak ada, katanya mau latihan, mau lihat dan lain sebagainya. Jadi ya itulah mungkin harus selektif lagi gitu ya teman-teman semua juga. Makanya doakan sajalah pemain baru ini cepat beradaptasinya, makanya ya terus support saja itu. Ada juga beberapa pertanyaan yang memang kita bahas teman-teman. Yang pertama dulu saja, ini karena banyak banget nih, takutnya ada yang sudah atau yang belum ditanyakan gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba bacakan saja. Yang pertama, kata Kang Roni, dulu kalau Persib masuk fase grup ACL 2 mau ada pemain baru. Nah, itu siapa kira-kira Kang? Ya itu teman-teman, ada pemain salah satunya ini gitu ya, Patrick Jung yang dari Prancis. Nah, ini sebetulnya kalau untuk Andrew Jung ini memang sempat kan di awal dulu sebelum ada perumoran siapa-siapa, ini sempat dibocorkan oleh Haji Umuh gitu ya, bahwa Bojan mengatakan
kepada saya katanya ada pemain dari Argentina, dari Prancis gitu ya. Nah, Prancis itu bisa kemungkinan Andrew Patrick Jung ini teman-teman, karena melihat dari CV-nya atau dari pengalaman dia bermain itu lumayan mentereng klub-klubnya gitu ya. Dan memang dengan kemarin dikatakan bahwa Bojan Hodak mengatakan ketika awal kita mengajukan penawaran kepada salah satu pemain itu memang tinggi gitu ya, harga yang dia tawarkan tinggi sehingga ya kita nggak bisa bayar segitu. Namun mendekati deadline day ini ya kita mengajukan penawaran lagi dan akhirnya mereka juga justru yang menurunkan harga. Nah, mungkin salah satunya Andrew Jung ini teman-teman, pernah dulu ya ditawar Persib mengajukan harga tinggi mungkin ya, tapi ketika melihat akhir-akhir ini Persib serius dan juga Liga 1 ini akan menemui deadline-nya ya, sehingga deal kayaknya gitu ya. Makanya kata Kang Adit, untuk beberapa pemain ini susah-susah gampang katanya, jadi nunggu mereka ya siap aja sepertinya ini gitu ya teman-teman. Jadi ya mungkin pemain yang lain, tapi yang saya tahu ya hanya pemain asing gitu ya. Dan waktu pertama juga kita sudah bilang kayaknya kita akan kekurangan seorang striker gitu, dan akhirnya ya memang didatangkan seorang striker gitu ya teman-teman. Itu yang saya tahu. Nah, yang selanjutnya pertanyaan kedua, tolong bahas si Adam Kang, nah cedera naon asa kabarna atau bener rek dijual deui gitu? Enggak ya teman-teman, tidak ada pemain asing yang akan dijual atau dipinjamkan, sudah fix. Yang mana kalau Adam ini kita tetap berpikir positif bahwa ya dia beneran cedera ya, sebenarnya kombinasi cedera dan juga larangan bermain, tapi larangan bermain ini hanya 1 kali pada saat menghadapi Semen Padang. Nah, ketika kualifikasi ACL 2 menghadapi Manila Tiger, dia memang katanya cedera gitu ya untuk ankle-nya. Namun ya dibalik itu kita nggak pernah tahu lah bagaimana. Namun ada kabar baiknya, menurut kabarnya teman-teman, menghadapi Persebaya Surabaya, Adam Priesbeck sudah bisa diturunkan jika tanda kutip ya, jika Bojan ingin memainkannya gitu ya. Kalau minimal masuk DSP dulu. Kalau masuk DSP atau pemain atau bisa jadi langsung masuk starting 11 ya alhamdulillah, berarti memang betulan cedera. Karena kalau memang masih ada sanksi dari FIFA itu kan sampai bulan Oktober katanya. Nah, ini September ke Oktober masih lama gitu ya, apalagi kan sangat diperlukan juga. Selama ini kan Teja Paku Alam juga mungkin gitu ya mengalami satu hal yang turun naik performanya, sehingga ya butuh selingan untuk diganti lah gitu. Nah, ini Adam Priesbeck mudah-mudahan menghadapi Persebaya sudah bisa diturunkan, katanya begitulah gitu ya. Jadi kita tunggu apakah benar atau memang kalau tiba-tiba Adam masih cedera, masih belum pulih, masih harus ada kebugarannya masih kurang dan lain sebagainya. Wah, ini mah berarti ya begitulah teman-teman ya. Itu mungkin sedikit saja mengenai Adam, karena ada beberapa hal yang tidak boleh kita umumkan gitu ya. Oke, kita baca beberapa teman-teman yang sudah ingin disapa. Katanya ada dari teman-teman Bobotoh di Ciwidey. Hatur nuhun, Bobotoh Ciwidey sudah meluangkan waktunya. Lalu ada Bobotoh dari Dago juga. Ada dari Bonjopi di Panyilekan. Ada dari Bobotoh from Galunggung. Wah, ada dari Bobotoh Soreang. Ada Kang Doni Cipatik. Ada Bobotoh dari Brebes hadir katanya. Wah, Brebes lumayan jauh. Lalu dari Bobotoh Pamulang Tangsel, Bobotoh Kadu Dampit katanya. Lalu ada Bobotoh Cibinong, Bobotoh Besi Majalengka. Wah, ini Majalengka banyak daerah ternyata ya. Ada Talaga, ada Besi juga di sini, ada Majawangi atau apa gitu ya. Ya itulah Bobotoh Korea Selatan, Bobotoh Viking Sukanagara, Viking yang ulang tahun besok teh Viking Viking Farmasi yang tanggal
7 September gitu ya, kalau nggak salah. Viking Farmasi ulang tahun 7 September. Wilujeng tepang tahun. Lalu bobotoh Cirebon Nyingcet, bobotoh Gunung Kadu Cinta Raja Singaparna. Wah, lengkap pisan. Bobotoh Depok ada juga dari Bonjopi Cidodol, bobotoh Ciamis Tanjung Sari, bobotoh Galangan Kapal Batu Besar Nongsa Batam, lalu dari bobotoh Sarungan Galuh Ciamis, dan terakhir dari bobotoh Magelang. Hatur nuhun buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di delay chat gitu ya sekarang, baik itu pertanyaan maupun sapa menyapanya. Dan mudah-mudahan informasi hari ini bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.